Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, para narasumber, dan khususnya Pak Cipto selaku Direktur Utama, Pak Prianto yang masih, mungkin Pak Yudi Frianto, eh, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, moderator Pak Her khususnya, dan Bapak sekalian yang mungkin dari daerah kabupaten, wilayah Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, dan juga Puskesmas ya, mungkin yang sifatnya pribadi yang tampil di dalam Zoom ini. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan menyampaikan bagaimana implementasi kami menjalankan sistem informasi, melakukan integrasi data maupun interoperabilitas sistem. Prinsipnya Pak sekalian, kalau kami di Kabupaten Malang, ini kan wilayahnya kan luas sekali. Luas wilayah di Kabupaten Malang ini terluas. Provinsi Banyuwangi, Mas. Kemudian jumlah penduduknya juga terbesar nomor 2 setelah Surabaya. Jadi keberadaan sistem ini salah satu tantangan dan mungkin juga suatu kebutuhan. Jadi mungkin kalau beda di daerah perkotaan yang sempit, tapi kalau kami di wilayah Kabupaten Malang yang begitu luar biasa, jumlah penduduk yang besar, kemudian wilayahnya yang luas, sehingga sangat memungkinkan kebutuhan sistem itu dibutuhkan di Kabupaten Malang. Kemudian, Bapak sekalian, sumber daya yang ada di Kabupaten Malang ini juga banyak. Puskesmasnya ada 39 karena penduduknya cukup besar, wilayahnya juga luas. Kemudian kami juga yang terakhir ada pengembangan PSD, Ambulan 119, yang juga ini mengintegrasikan sistem yang ada di dalam sistem itu. Kemudian yang selanjutnya kami punya jaringan Ponkesdes. Kalau di Jawa Timur terkenal dengan Pondok Kesehatan Desa, pengembangan dari Polindes, di mana setiap Ponkesdes itu ada tenaga bidan dan 1 tenaga perawat. Ini sangat membantu kami di dalam pembangunan kesehatan. Garda terdepan adalah perawat dan bidan desa. Bapak sekalian, kami sampaikan, kami memang di dalam sistem ini kami... Maaf dulu, suaranya kurang keras nih. kurang keras. Ya. Oke, mungkin sudah jelas, Pak? Ya, jelas sekali. Oke, jadi kami... Jelas. Oke, jelas ya. Oke, kami sampaikan Pak sekalian bahwa pengembangan sistem informasi yang ada di Kabupaten Malang, harapan kami memang nanti akan meluas dalam semua fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu pemerintah maupun swasta. Yang saat ini yang kami tekankan memang masih pada jajaran jejaring dinas kesehatan, yaitu adalah Puskesmas, dan sudah merambah kepada fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat. Yang itu nanti kami ingin mengintegrasikan dan bahkan sudah ada beberapa variabel data yang sudah kami integrasikan. Bapak sekalian, kami memegang teguh kepada sistem informasi ini pada peraturan pemerintah. Mungkin kalau teman-teman di Puskesmas sama kabupaten, bahwa kita bisa menekankan di dalam regulasi ini bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib menggunakan sistem informasi. Jadi memiliki suatu sistem informasi. Dan sistem informasi nanti yang dijalankan itu harus bisa mengintegrasikan sampai ke tingkat nasional ya, khususnya adalah kabupaten. Kita bisa menggunakan pasal 28 ini. Misalnya setiap pengelola sistem informasi itu wajib memberikan data. Kemudian menyediakan akses baik pengiriman maupun pengambilan data, bahkan yang ketika terakhir adalah menyediakan akses keterbukaan informasi bagi masyarakat. Jadi sekalian dari sini sudah jelas bahwa semua fasilitas kesehatan yang memiliki sistem informasi itu wajib harus terintegrasi dengan kabupaten. Dan kami di Kabupaten Malang sudah ada perda yang kami susun namanya Perda Sistem Kesehatan Kabupaten. Kami mengadopsi, mengintegrasi, membreakdown dari sistem kesehatan nasional, yang mana di Kabupaten Malang ada subsistem upaya kesehatan, di sana ada upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan kegawat daruratan, yang nanti
yang saat ini kami kembangkan menjadi layanan kegawat daruratan dengan SC 119. Kemudian ada subsistem lain yang kaitannya dengan subsistem manajemen informasi dan hukum kesehatan. Di dalam subsistem informasi, kami menekankan di dalam perda itu bahwa dinas kesehatan itu berkewajiban mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kebutuhan database informasi kesehatan dari semua fasilitas kesehatan, baik yang dikelola pemerintah daerah, swasta ya, di wilayah Kabupaten Malang. Jadi ini sudah kami perdakan, otomatis ini mengikat. Tapi ini juga menjadikan suatu tantangan bagi dinas kesehatan untuk bagaimana mengkoordinasikan dan mengintegrasikan database informasi. Kemudian ada ayatnya lain adalah setiap penyelenggara fasilitas kesehatan wajib menyampaikan laporan kinerja pelayanan dan kinerja keuangannya yang tidak bersifat rahasia. Jadi ini salah satu pengikat kami di wilayah Kabupaten Malang bahwa semua fasilitas kesehatan itu wajib. Ya ini biasanya yang menjadi kendala itu biasanya adalah kesulitan kita untuk mengakses informasi data-data yang kami butuhkan, khususnya adalah data-data tentang pelayanan kesehatan. Dan di Perda sudah ada bila pelanggaran itu kewajiban itu tidak dijalankan, itu akan dikenakan sanksi administratif. Jadi ini adalah salah satu penguat kami untuk bagaimana semua vaskes yang ada di Kabupaten Malang untuk bisa dan berkewajiban untuk berintegrasi. Bapak sekalian, kami mengembangkan sistem di Kabupaten Malang ini memang prinsipnya adalah untuk sistem itu yang jelasnya nanti tidak menimbulkan double entry. Kalau bisa sekali entry data itu ya bila data variabelnya itu sama dengan layanan yang lain yang butuh data tersebut, kita hanya sekali entry saja. Kemudian menghindari duplikasi data otomatis ya. Kemudian selama ini biasanya kita kan sulit untuk melakukan proses validata. Ya, jadi nanti dengan sistem informasi kita akan memudahkan untuk proses validasi. Dan data yang kita sediakan biasanya kalau tidak menggunakan sistem itu kan biasanya datanya itu tidak update. Tapi kalau saat ini kita ingin tahu, ya tadi seperti yang disampaikan Pak Yudi tentang Centerview yang mengintegrasikan dari sistem yang ada di seluruh kabupaten, maka gubernur bisa melihat saat ini kasus apa yang terbanyak itu update per jam ini, per detik ini akan bisa nampak. Ya, jadi ini pengalaman yang sudah-sudah. Kami itu kadang-kadang kalau diminta kepala dinas, minta hari ini sediakan data X per hari ini, bupati minta. Ya, kendalanya kita nggak bisa menyediakan akses data secepat itu. Tapi dengan sistem, ya sistem itu kalau sistemnya real time, otomatis kebutuhan data itu hanya ukurannya menit saja sudah kita bisa memenuhi kebutuhan apa yang diminta oleh kepala dinas. Kemudian, ya biasanya tingkat kesalahannya besar kalau kita tidak menggunakan sistem. Kemudian datanya tidak representatif. Bapak sekalian, kami memang di Kabupaten Malang ini data yang terintegrasi nanti kita membangun sistem untuk menjadi satu data. Kemudian ada memudahkan kita untuk mengambil kebijakan, baik itu pada saat mendapatkan suatu permasalahan, pemecahan sampai pada penyusunan program dan kegiatan sampai kepada anggaran. Basis data itulah yang nanti akan diolah menjadi suatu informasi. Kemudian ya harus mudah diakses, dan mungkin yang terakhir nanti meringankan pekerjaan. Kalau dengan sistem otomatis Pak sekalian, kami yang dulu Puskesmas banyak memberikan laporan dengan cetakan yang besar, hampir 1 rim atau setengah rim itu setiap bulan harus ke Dinkes untuk menyampaikan laporan, sekarang sudah kita tinggalkan. Jadi cukup dengan memonitor laporan melalui sistem. Bapak sekalian, kami memang perkembangan sistem itu kami dari tahun ke tahun itu pengalaman yang luar biasa, bagaimana kami berinteraksi dengan pengembang, sampai kepada menyusun sendiri, itu banyaklah suatu pasang surut ya.
kami yang penting sekalian pertimbangan nanti kalau teman-teman di wilayah kabupaten atau Puskesmas mau mengembangkan sebuah sistem, ada beberapa pertimbangan yang mungkin bisa dipakai. Kami yang jelas pertimbangan memilih sistem itu nanti, yang kemarin kami lakukan yang terakhir dengan e-Puskesmas, yang pertama adalah aplikasi itu harus menjawab kebutuhan kami. Kebutuhan kami apa? Ya kebutuhan untuk layanan, kemudian kebutuhan data dan informasi, kemudian kebutuhan kami mungkin diminta oleh kabupaten atau mungkin provinsi atau kementerian itu terpenuhi semua melalui sebuah aplikasi ini. Itu pertimbangan yang paling utama. Percuma kita memilih sebuah aplikasi kalau tidak menjawab kebutuhan yang mungkin dikembangkan oleh pemerintah pusat, bahwa kita harus variabel data yang harus dipenuhi, harus dilaporkan adalah seperti ini. Kita harapan kami aplikasi yang dibangun atau aplikasi yang kami pilih itu adalah bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah mudah. Jangan sampai aplikasi nanti terlalu kompleks tapi sulit digunakan. Kami mempertimbangkan itu. Kemudian biayanya. Biasa kalau kami dulu ada yang sekali kita ingin mengambil suatu aplikasi sampai kita membayar 100 juta. Kemudian nanti belum lagi nanti mau ngembangkan turnya, belum lagi maintenance-nya, belum lagi penyimpanan database-nya atau mungkin servernya atau gimana. Itu biasanya Pak Salian itu pertimbangan. Jadi kalau kami biaya mungkin yang termurah saat ini yang kami dapatkan. Tidak ada biaya beli awal kami memakai aplikasi tersebut. Cukup kami membayar biaya penggunaan saja. Kemudian biaya yang lain adalah yang paling nanti susah itu kalau dengan pengembang yang kontrak awalnya tidak jelas, biasanya pengembangan maintenance itu. Sedikit-sedikit kita akan merubah sebuah fitur sesuai dengan kebutuhan kami, ternyata dihitung-hitung lagi nanti butuh biaya besar lagi. Pengalaman seperti itu saya lihat. Jadi ternyata ngerubah tabel saja atau merubah grafik saja butuh nanti jutaan. Ya itu pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapatkan. Jadi pertimbangan itu nanti Bapak sekalian bisa dipikirkan. Kemudian meringankan atau menggantikan sebagian pekerjaan. Memang aplikasi itu kalau bisa ya meringankan, karena tambah aplikasi biasanya kan tambah pekerjaan. Ini yang kami prinsipnya yang harus berpikir dirubah, bahwa tambah aplikasi nanti meringankan satu pekerjaan, menghandle satu pekerjaan. Kalau jelas aplikasi itu biasanya sampai pada proses sampai penyajian data, ya, penyajian informasi. Jadi mungkin itu prosesnya nggak perlu lidi, tapi dalam waktu yang real time kita bisa menampilkan sebuah grafik. Jadi mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi di provinsi, itu bisa data yang terkini saat ini. Nanti secara teknis nanti mungkin Pak Ahwan nanti akan menyampaikan. Kemudian yang selanjutnya, kalau bisa aplikasi nanti bisa sebagai guidance pelayanan. Kami memang ada yang kami kembangkan, dan ini sudah bisa terintegrasi dengan sistem yang lain. Kami akan mengaplikasikan nanti namanya adalah Astaga, aplikasi satu data keluarga. Itu nanti sebagai laporan guidance di dalam pelayanan SPM. Ya, ini sudah kami siapkan. Ya, jadi nanti kalau ada di layanan itu ke keluarga kita lakukan, kita di guidance melalui sebuah aplikasi sistem. Ya, kemudian nanti sampai nanti ada guidance-nya, perlu ini loh, Ibu ternyata punya masalah risiko jantung. Kita tampilkan itu edukasinya di dalam aplikasi itu. Jadi teman-teman yang memegang aplikasi nanti, teman-teman di Puskesmas itu sudah ada guidance-nya di situ. Sehingga nanti layanannya bisa nampak layanan yang lebih profesional. Kalau layanan SPM nanti di situ ada guidance-nya, sudah dilakukan layanan ABCDE kalau ibu hamil, kalau ada permasalahan nanti ini guidance-nya, ini edukasinya. Jadi kalau bisa nanti yang akan kami kembangkan nanti sudah akan link dengan YouTube, misalnya kita upload sebuah atau kita ngambil dari Kemenkes tentang edukasi pasien dengan diabetes, nanti kita tampilkan di situ linknya, nanti tinggal petugas menampilkan sebuah tablet itu tentang video tentang
edukasi di link YouTube. Ya, kemudian yang selanjutnya keamanan database. Semua pengembang boleh, tapi database itu aman enggak? Ya. Kemarin kami memegang MOU dengan Epokesmas, dengan Telkom, database harus tersimpan 3 tahun setelah kami berhenti ber-MOU. Ya, itu salah satu keamanan database. Kemudian disimpan di mana ini database itu? Sama yang disimpan oleh database yang digunakan oleh BUMN. Oke, kami juga akan lebih safe bagi kami kalau memang demikian. Kemudian selanjutnya, mudah dikembangkan. Kalau kami mungkin dari Kabupaten Malang sering merequest ke Pak Ganjar atau mungkin ke tim pengembang Epokesmas, bagaimana kalau kami menambahkan sebuah tambahan-tambahan variabel sesuai dengan perkembangan yang kami butuhkan lokus Kabupaten Malang. Itu sangat welcome, mudah diterima request itu. Ya, terima kasih kalau saya demikian, karena biasanya dikembangkan itu kalau pengembangnya lari sudah susah. Kalau kami pertimbangannya adalah memang kontinuitas sistem ini betul-betul meskipun orangnya tidak ada, sistem ini terus berjalan. Itu yang paling utama. Kemudian itu sekalian, kalau kami mungkin perkembangannya sangat luar biasa, perkembangan aplikasi itu mulai tahun 2013 sampai terkini, kami banyak aplikasi. Yang penting aplikasi yang dikembangkan itu tidak menambah pekerjaan, ngentrinya tidak bertambah, tapi saling berkomunikasi antar sistem, sehingga data di Kabupaten Malang itu bisa terkumpul. Dulu memang kita memberikan keleluasaan Puskesmas mengembangkan sendiri-sendiri. Ternyata masing-masing Puskesmas punya pengembang sendiri, ternyata untuk berintegrasi menjadi satu itu sulit luar biasa. Sehingga kami kemarin sepakat mengambil satu pertimbangan karena perkembangan pengalaman yang sudah seperti itu, akhirnya kita ingin membangun satu sistem yang platformnya sama, ya, sehingga sudah terintegrasi menjadi satu aplikasi. Kalau Epokesmas ada aplikasi di tingkat Puskesmas, bahkan sampai kepada jaringannya, nanti di Dinas Kesehatan, di Edinkesnya kami bisa melihat kinerja dari semua di Puskesmas, sehingga ini membuka. Itulah yang dulu yang kami cari-cari ya. Ternyata saya menemukan seperti ini. Ini adalah salah satu pengalaman kami menggunakan sebuah sistem dari yang berbagai macam, ya, berbagai pengembang, namun kendalanya tidak bisa berintegrasi, tidak bisa saling berkomunikasi sistemnya, sehingga ya sudah, mungkin kita ingin mencari pilihan yang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tadi. Jadi itu pengalaman tentang penggunaan sistem di kami, dan untuk selanjutnya ini secara teknis nanti mungkin Mas Afwan akan menerangkan kira-kira aplikasi yang ada di kami seperti apa, mungkin seperti apa Epokesmas yang dijalankan, dan bagaimana komunikasi datanya di tingkat kabupaten maupun dengan komunikasi dengan sistem-sistem yang lain. Mungkin itu sementara dari saya Pak Ganjar, dan ini mungkin dilanjutkan oleh Mas Afwan terkait dengan teknis komunikasi antar data maupun sistemnya. Siap Pak, masih ada kurang lebih sekitar 10 menit Pak ya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin singkat saja, jadi saya melanjutkan Pak Yudhoyono terkait dengan gambaran interpropabilitas yang ada di Kabupaten Malang itu kita sudah sampai mana, tadi sudah disampaikan perkembangan dari tahun ke tahun, support dari nasional maupun provinsi maupun dari global seperti apa di lingkup Kabupaten Malang itu kita juga mendapatkan support yang cukup besar sekali. Mulai dari 2013 sampai 2009 sudah kita rangkum di situ, beberapa universitas juga banyak membantu di Kabupaten Malang untuk dalam proses pengembangan sistem yang terintegrasi. Untuk sebagai awal, jadi kita contohkan di sini sebagai dasar. Ini adalah sistem antrian online. Ini adalah sistem yang inovasi, bisa jadi disampaikan seperti itu, yang sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh kabupaten kota, melakukan inovasi semacam ini, melakukan inovasi antrian online ini. Lalu apa yang berbeda dari sistem antrian yang ada di Kabupaten Malang sebenarnya? Sistem antrian online ini bisa jadi
dilakukan oleh kabupaten kota itu eh, dengan menggunakan pengembang masing-masing, pengembang lokal seperti itu. Jadi di tahun 2019 kemarin kita mendapatkan satu informasi bahwa BPJS mengembangkan sistem antrian online juga. Jadi di sini contoh kecil yang dapat kita contohkan. Saat kita mengembangkan sistem antrian di situ, kita ada beberapa metode dalam menerima pasien. Itu mulai dari antrian yang sifatnya offline, berarti si pasien datang ke puskesmas, datang individu, lalu mengambil nomor antrian. Lalu ada puskesmas atau rumah sakit yang sudah mengembangkan inovasi antrian online menggunakan sistem mereka sendiri. Lalu muncul BPJS mobile JKN itu memberikan inovasi juga antrian online. Inovasi-inovasi ini terlihat sangat bagus, jadi sangat memudahkan si pasien untuk melakukan berobat di fasilitas kesehatan. Mereka bisa memilih antara antrian online, antrian offline, datang langsung ke rumah sakit atau puskesmas, lalu menggunakan BPJS mobile. Itu tetapi inovasi yang terlihat sangat bagus ini menjadi problem di kita saat harus berjalan beriringan. Bagaimana kita menyusun antrian ini jika sistem-sistem ini berjalan sendiri-sendiri. Jadi ini sebagai contoh kecil, kita di 2019 ini sebelum kemarin mobil JKN itu diinformasikan, dipublikasikan di masyarakat Kabupaten Malang, kita meminta untuk BPJS Provinsi Jawa Timur untuk mengintegrasikan sistem yang sudah ada di kita, supaya si pasien itu datang, berobat itu bisa tidak timpang tindih untuk nomor antriannya. Jadi yang datang lewat kasir itu mendapatkan nomor antrian satu, yang lewat mobil JKN bisa mendapatkan nomor urut berikutnya, lalu yang mobil JKN juga mendapat nomor urut berikutnya, tidak memiliki nomor antrian yang double-double. Ini adalah contoh kecil interoperabilitas yang ada di Kabupaten Malang. Contoh yang paling sederhana. Lalu kita lanjutkan. Di sini yang kita contoh itu adalah interoperabilitas data PTM. Yang kita contohkan adalah inovasi di Kabupaten Malang. Kita memiliki inovasi Smart Health, itu difasilitasi oleh Universitas Brawijaya. Di situ inovasi Smart Health ini adalah terkait dengan deteksi dini penyakit berpotensi penyakit tidak menular. Jadi untuk potensi penyakit jantung. Di situ untuk awal yang kita gerakkan untuk melakukan screening menggunakan aplikasi dan tools dan kita latih itu adalah kader kesehatan. Kader kesehatan ini melakukan screening pada kegiatan Posbindu, lalu dientrikan di aplikasinya, mobile, dia diinstalkan ke tablet ataupun ke smartphone-nya, lalu data dari hasil screening-nya itu akan diterima oleh tenaga kesehatan kita. Itu bisa di desa, bisa ada di puskesmas. Itu bisa perawat desa, bisa perawat yang ada di puskesmas maupun di dokter yang ada di puskesmas. Si perawat tadi akan menerima hasil screening pasien risiko tinggi dan memberikan obat atau dilakukan rujukan ke puskesmas jika diperlukan. Lalu di langkah berikutnya, dokter mendapatkan riwayat screening pasien di aplikasi e-puskesmas dan dokter memberikan pelayanan dan memberikan obat untuk pasien. Jadi di sini di 2019 kemarin kita sudah melakukan integrasi. Jadi ini adalah aplikasi yang sifatnya adalah inovasi dari Puskesmas. Bagaimana inovasi ini bisa berkelanjutan. Jika memang aplikasi ini bagus, kita akan support. Jadi untuk keberlangsungannya, jadi kita sudah ada sistem-sistem induk itu. Untuk keberlangsungan berarti harus kita rangkul, jadi harus kita integrasikan di situ. Dari sini kita sudah berhasil mengintegrasikan dari data-data screening tadi bisa langsung masuk ke e-puskesmas. Di situ otomatis dia ada support dari Piker. Jika yang melakukan yang di screening tadi si pasien adalah peserta BPJS, itu juga akan tercatat di Piker. Lalu setelah pasien tadi pulang mendapatkan obat, itu e-puskesmas juga akan menotif ke aplikasi Smart Health itu untuk pemberian obatnya dan untuk dilakukan follow up setiap bulan, setiap minggu sebelum obat pasien habis dengan datang ke
rumah pasien untuk mengecek tekanan darah, gula darah, kadar kolesterol yang dilakukan oleh kader kesehatan. Jadi di situ ada pertukaran data. Jadi berbagi informasi yang awalnya tadi itu hanya hasil screening, lalu ditemukan si lansia tadi masuk kategori resiko tinggi PTM, lalu dikirimkan ke aplikasi Indo, di situ diberikan obat, sampai diberikan obat tadi dicek kepesertaan BPJS-nya. Lalu kita kalau mau telisik lagi di situ data terkait obat tadi, kebetulan di Kabupaten Malang kita mengadopsi juga sistem e-farmasi. Obat tadi, obatnya dari mana? Tentu saja dari GFK. GFK yang ada di Dinas Kesehatan. Di situ GFK melakukan pelayanan penerimaan dan laporan penggunaan obat. Jadi semua sistem ini terintegrasi, mulai dari dasarnya tadi adalah hanya screening obat tadi, lalu si kader melakukan follow up terkait kedisiplinan si pasien meminum obat, itu saling terikat, terintegrasi. Lalu terkait dengan integrasi data di pelaporan, setelah sistem ini terbuat, integrasinya dalam segi pelayanan sudah berjalan cukup baik. Di sini akhirnya kita akan punya PR, apakah ini memberikan output yang sudah tepat, apa sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, yang harus kita laporkan rutin kepada provinsi, ke Dinas Kesehatan maupun ke SPTM, seperti apa, ke Kementerian Kesehatan. Akhirnya di situ otomatis jika dia data sudah masuk ke core, aplikasi core tadi yang ada di ePuskesmas, di lingkup Puskesmas, Vaskesnya, lalu otomatis dia akan datanya kita tarik ke Edinkes, dan kita di sini ada sistem lagi, nanti akan saya gambarkan lebih detailnya, di situ ada SIMKes, data ini akan kita distribusikan, jadi data yang sudah tadi si pasien berobat yang di lewat Posbindu, Pustu, Ponkesdes, lalu di Puskesmas, itu kita integrasikan, masuk ke Simkeskap, lalu akan kita kirimkan laporan-laporan ini dalam bentuk Excel untuk saat ini. Jadi kita sampaikan di situ, kita untuk proses integrasi ke provinsi maupun ke pusat saat ini memang kita sudah berproses, kita sudah mengirimkan surat, kita harapannya nanti ke depan proses ini bisa benar-benar berjalan tanpa campur tangan manusia. Jadi sistem ini sudah langsung melakukan penarikan data secara otomatis. Untuk saat ini, kita yang bisa kita lakukan adalah mengekspor data screening PTM dan pasien PTM ke dalam bentuk Excel. Sebagai informasi, untuk SPTM itu adalah data by name. Jadi kita tidak mungkin membebankan double lagi ke Puskesmas untuk melakukan entry data lagi secara manual by name yang ada di sistem SPTM. Karena sudah melakukan pelayanan di Puskesmas, otomatis datanya akan kita tarik by name dalam bentuk Excel tadi, lalu kita uploadkan ke SIPTM. Begitu juga yang rekapitulasi di laporan bulanan PTM di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, ini adalah gambaran global bagaimana Kabupaten Malang mendesain sistem interprobabilitas data yang ada di pemerintah Kabupaten Malang. Di sini mungkin yang paling kiri. 2 menit lagi, Pak. Ya, terima kasih, mohon maaf. Jadi di sini kita sampaikan dari awal tadi, kita ada Simkeskap di situ. Itu adalah yang merah di tengah itu adalah core dari semua data yang ada di Kabupaten Malang. Untuk yang di Puskesmas, kita ada e-farmasi, e-Puskesmas, ada e-Posbindu, ada e-Ponkesdes, lalu ada Malhead yang sekilas tadi kita gambarkan, lalu ada rumah sakit klinik, lalu ada support smart regency dari Diskominfo. Itu semua data yang sifatnya tadi, data core tadi, itu kita integrasikan masuk ke dalam sistem satu data kesehatan yang ada di Kabupaten Malang. Yang kita beri namanya Simkeskap di situ. Data di Simkeskap ini yang kita distribusikan. Jadi tadi sudah disampaikan di awal terkait dengan visualisasi data yang ada di comment center, yang ada di Kabupaten Malang, lalu ada center view yang ada provinsi. Semuanya data-data tersebut ditarik melalui sistematika yang ada di Simkeskap. Untuk yang center view ditarik langsung dari Infokes.
Lalu untuk yang di pusat di Kemenkes itu kita juga melakukan penarikan data di 2019 itu ke aplikasi Satu Data Kesehatan di DHS2 itu langsung menarik data di Simkeskap. Nanti akan kita sekilas kita gambarkan. Lalu di bagian bawah di situ ada aplikasi Satu Data Keluarga yang tadi sempat disinggung oleh Pak Yudhoyono. Itu luar biasa sebenarnya. Mungkin nggak cukup waktunya. Memang kalau harus kita sampaikan satu persatu bagaimana sistem integrasi yang ada di Kabupaten Malang tadi. Yang contohnya ini tadi ada yang orangnya itu ada early warning system. Jadi data yang sudah kita olah itu tidak hanya memenuhi kebutuhan pelayanan, lalu permintaan data, rekapitulasi, tapi kita juga melakukan sistem pintar untuk melakukan early warning system. Jadi data yang sudah kita pull, kita bisa melakukan prediksi. Semisal data DBD dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari wilayah ke wilayah. Di situ data yang sudah kita pull semuanya yang bersumber dari Puskesmas, dari aplikasi-aplikasi yang lain, kita bisa meramalkan kejadian luar biasa di kemudian hari. Jadi kita sudah sampai di tahap seperti itu. Untuk data keluarga sehat, itu tadi yang sempat disampaikan, kita juga melakukan penarikan data keluarga sehat untuk dilakukan percepatan intervensi. Ini adalah gambarannya. Jadi setelah tadi sistem interpropabilitas yang sifatnya layanan, jadi saya contohkan tadi terkait dengan PDM, di sini kita gambarkan kita juga bisa mensupport data-data yang ada di Pemda, provinsi maupun pusat. Jadi yang paling kanan pojok kiri itu adalah tampilan dari Smart Regency Kabupaten Malang. Di situ kita mensupport untuk data-data indikator terkait kesehatan. Berarti jadi Pak Bupati kalau mau lihat data kematian ibu hamil, lalu beliau tampilkan berdasarkan desa. Lalu diintegrasikan kan datanya dengan data Dukcapil. Di situ mau dilihat data pendidikan, lalu mau dikombinasikan. Saya mau lihat kematian ibu hamil, kematian bayi ini yang didominasi itu pendidikannya apa sih ibu hamil yang di daerah situ pendidikannya apa, atau mungkin dari pekerjaan, dari segi pekerjaan di daerah itu pekerjaannya apa sih kok di situ banyak sekali kematian ibu hamil, mungkin edukasinya segala macam atau SDM-nya. Jadi luar biasa. Itu yang ada di Smart Regency Kabupaten Malang. Data langsung ditarik dari Simkeskap. Sumber datanya juga termasuk dari aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Malang maupun di Puskesmas. Lalu ada center view yang disampaikan tadi oleh Pak Yudi Provinsi, lalu ada ASDK Kemenkes yang juga melakukan penarikan data secara otomatis kepada sistem yang ada di Simkeskap yang ada di Kabupaten Malang. Penarikan datanya adalah menggunakan REST API, jadi otomatis untuk penarikan datanya. Di sana ada dashboard-nya. Lalu yang sebelah bawah kiri, itu yang sempat saya sampaikan di situ adalah surveillance epidemiologi terpadu berbasis masyarakat. Itu adalah terkait early warning system yang bisa digunakan berdasarkan dengan sumber data yang sudah ada di Kabupaten Malang. Jadi seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan, mungkin jika dirasa kurang jelas nanti mungkin akan berlanjut di tanya jawab. Memang dengan keterbatasan waktu mungkin Boleh Pak, kalau masih ada nggak apa-apa Pak. Oh udah selesai. sudah. Oke, jadi sudah cukup. Nanti mungkin untuk detailnya nanti akan kami jelaskan. Memang kalau kita harus jelaskan agak terputus Pak suaranya Pak. Nah. Halo Pak Wan. Halo Pak. Ya, mohon maaf, ini tadi ada kesalahan teknis. Siap. Bisa didengar kembali ya suara saya? Yes, Pak. Ya, mungkin dari kami Kabupaten Malang mungkin cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, terima kasih Pak Ganjar dan Pak Evianto. Ini sebetulnya rada rancu kalau Pak Yudi Evianto, satunya lagi Pak Evianto. Ya. Oke, Bapak sekalian, khususnya Pak Evianto, bahwa
perjalanan kami mengembangkan sistem ini ya sebetulnya pasang surut ya. Ya, mulai dari 2013 sudah ada, itu sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah ada sistem yang dikembangkan oleh Puskesmas. Kita dulu pernah ingin mulai misalnya paket 3 PC seluruh Puskesmas diberi, ya itu mulai tahun 2008 sebetulnya. Ya. Kemudian mengembangkan satu sistem ya, ternyata perkembangannya memang kita sulit ya, ternyata pengembang itu biasanya memang langka ya, juga langka dan kami juga awam terhadap sistem, akhirnya pembiayaan itu besar yang kita keluarkan. Terus kemudian maintenance-nya tidak bagus ya, jadi susah. Akhirnya berlanjut kita juga dapat support dari support dari pihak ketiga, khususnya mungkin dulu ada program Polet Project ya untuk mengembangkan sistem. Tapi kenyataannya memang sistem itu mahal ya, kalau kita memang tidak punya tenaga yang memang betul-betul konsen. Ini kebetulan Mas Afan ini yang baru kami temukan ya. Mas Afan ini orientasinya pada aspek pengembangannya juga sangat baik ya, dan ya memang senang dia mungkin tidak orientasinya pada tidak, kalau melihat uang mungkin dia lari mungkin, tapi kalau dia sudah senang saya rasa mungkin akan berbeda. Diberi keleluasaan kami untuk berpikir fokus pada sistem. Jadi pembiayaannya kalau sebelum-sebelumnya besar sekali. Dulu waktu ingin memilih satu sistem ini aja, kami akan melakukan list pembiayaan. Jadi Puskesmas itu sudah mengembangkan satu sistem, ya. Sistem itu menggunakan vendor X gitu ya. Kita list saja, enggak. Mulai dari biaya beli awal, kemudian biaya maintenance-nya, biaya servernya untuk penyimpanan data itu mayoritas berbasis anggaran per bulan, ada yang per tahun. Kami list itu dengan pembedaan vendor-vendor yang lain. Kami dulu ingin memilih satu vendor itu, ya mulai di antaranya e-Puskesmas. Kami tampilkan e-Puskesmas berapa, pembiayaannya, kemudian dari vendor A yang dikembangkan, karena Puskesmas ini juga mengembangkan sistem. Sistemnya waktu itu bisa ada 4 atau 5 itu. Ya kita tampilkan aja, teman-teman silahkan, nanti kita floorkan kepada Puskesmas, kepala Puskesmas. Sekarang kalau ada vendor yang ingin semua Puskesmas sama diplatformkan sama, silakan kalau mampu. Ternyata vendor-vendor yang lain mampunya hanya ingin meng-create satu Puskesmas, kemudian Puskesmas lagi juga di-create, butuh waktu, kami butuh waktu yang cukup 1 bulan, ini bisa enggak? Ternyata nggak ada yang bisa. Jadi salah satunya pertimbangan kami dulu itu. Karena pembiayaan itu satu Puskesmas itu bisa ratusan juta. Beli saja sudah 100 juta, belum lagi nanti servernya itu rata-rata per bulan ada yang minta 1 tahun 15 juta. Ada yang demikian. Ya, kemudian lagi belum maintenance, perubahan sedikit itu biaya. Ya, pertimbangan-pertimbangan itulah. Karena satu Puskesmas itu bisa sampai 1 tahun itu awal beli sudah 100 lebih, maintenance selama 1 tahun untuk menyesuaikan, mengotak-ngatik dan sebagainya. Mendatangkan saja, mau ngerubah fitur saja, trouble sistem itu aja juga luar biasa. Sehingga kemarin kami akan pilih, ini kalau mendatangkan setiap kerusakan harus mendatangkan beliau, ada biaya, kalau merubah fitur nambah biaya lagi. Kalau ketemu mungkin 1 tahun ini bisa sampai 150 sampai 200 juta. Itu satu Puskesmas. Luar biasa. Ya. Karena mahal, akhirnya kami memilih, yang paling mudah, kalau ini hanya cukup biaya pemakaian saja, seperti saya pakai base WhatsApp, 1 tahun bayar 12.000 misalnya. Kalau e-Puskesmas kelihatannya mungkin waktu itu kan pertimbangan, karena hari ini juga kami punya aplikasi di Kabupaten Malang untuk membaca seluruh Puskesmas yang menggunakan e-Puskesmas. Jadi itu langsung, kalau pengembang yang lain, nanti Pak di Dinas Kesehatan nanti butuh waktu 3 bulan saya bangun itu untuk merekam seluruh aplikasi di seluruh Puskesmas. Saya butuhnya cepat. Akhirnya pilihannya yang paling termurah, paling cepat menyediakan, dan berjanji ingin mengikuti perkembangan kementerian, ya mungkin salah satunya pilihan yang kemarin itu memang pertimbangannya itu. Jadi mengikuti perkembangan di kementerian. Kalau kementerian merubah
platform variabel laporannya, Puskesmas sanggup enggak? Sanggup, oke. Berarti itu salah satu pertimbangan. Jadi juga nggak apa-apa kok yang lain mengembangkan sistem yang lain tidak masalah. Kami di Puskesmas mungkin masih ingin tetap bertahan pada sistem yang lama juga tidak masalah. Yang penting komunikasi data dan sistemnya bisa. Jadi itu yang kami kemarin pertimbangan pilihannya. Jadi kalau dipikir tuh besar, Pak. Kalau ini tak handle aja nih, biaya Puskesmas itu tak handle seluruh kabupaten, tak biaya sendiri itu sebetulnya mampu. Dari satu Puskesmas mengambil satu biaya dari menyusun sistem baru. Dari uang satu Puskesmas saja bisa untuk membayar seluruh kabupaten. Sampai seperti itu, Pak, kalau kita pertimbangan uang. Jadi saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan pengalaman dari Kabupaten Malang. Terima kasih, Pak.